Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Tahara Syawatul Mawaddah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menjelajah buku The History of Chemistry dari John Hanson. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang atom kimia. Semua materi terdiri dari atom-atom kecil, digagas pertama kali pada Yunani kuno, di mana Boyle mengungkapkan ataupun menggunakan konsep atomisme dalam filsafat mekaniknya. Namun, konsep tersebut belum berhasil menjelaskan fenomena kimia. Konsep Lavoisier tentang suatu unsur memberikan landasan bagi versi baru atomisme yang muncul pada tahun-tahun awal abad ke-19. Teori baru yang disebut sebagai teori atom kimia mempunyai prinsip utama bahwa unsur-unsur yang berbeda mempunyai atom-atom yang berbeda secara mendasar. Lavoisier telah menekankan pentingnya penggunaan keseimbangan dalam penyelidikan kimia. Era kimia kuantitatif pun tiba. Analisis kuantitatif dan hukum komposisi konstan, di mana analisis kuantitatif ini digunakan untuk memverifikasi hukum komposisi konstan yang didapatkan bahwa sampel berbeda dari senyawa murni yang sama akan memiliki komposisi yang sama. Joseph Proust mendemonstrasikan komposisi pada banyak senyawa dan menunjukkan bahwa beberapa logam membentuk lebih dari satu oksida dan sulfida, masing-masing dengan komposisi tertentu. Berthollet turut memberikan sumbangsinya, di mana menurutnya banyak senyawa dapat mempunyai komposisi yang bervariasi. Dengan konsep Berthollet mengenai komposisi variabel kontinu sulit diselaraskan dengan teori atom kimia. Namun, pada tahun-tahun kemudian ditemukan beberapa senyawa seperti oksida dan sulfida besi memang memiliki komposisi yang bervariasi. Senyawa non-stoichiometri ini kadang-kadang juga disebut sebagai senyawa petrolida. Teori Dalton tentang campuran gas. Perlu diketahui bahwa gas Newton dan juga Dalton adalah gambar statis. Hal ini tidak sama dengan teori kinetik gas yang digambarkan dengan model dinamis. Newton membayangkan gas sebagai susunan 3 dimensi yang terdiri dari partikel-partikel yang saling tolak-menolak. Ia menunjukkan bahwa jika gaya tolak-menolak berbanding terbalik dengan jarak antar partikel, maka tekanan sejumlah gas akan menjadi 2 kali lipat bila volumenya diperkecil setengahnya. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle, di mana semua partikel udara adalah identik. Dalton telah ditunjukkan bahwa udara mengandung oksigen dan nitrogen dengan jumlah uap air yang bervariasi dalam campuran gas. Masing-masing unsur harus memberikan tekanan yang sama seperti jika unsur tersebut menempati volume tersebut. Nah, sekarang hal ini dikenal sebagai hukum tekanan parsial Dalton. Dalton pertama kali mengumumkan teorinya mengenai ukuran dan berat partikel berbagai gas dalam makalah yang membahas tentang kelarutan gas dalam air. Berat atom dan proporsi ganda. Teori Dalton memberikan penjelasan mengenai hukum perbandingan tentang. Hal ini juga meramalkan bahwa ketika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, berbagai berat dari satu unsur yang bergabung dengan berat tetap unsur lainnya harus berada pada rasio numerik sederhana yang sekarang dikenal sebagai hukum perbandingan ganda. Thomson telah menerima pandangan Dalton pada tahun 1894 dan mempublikasi teori Dalton pertama kali. Dalton menggunakan istilah atom untuk partikel akhir dari semua zat. Unsur tersusun dari atom-atom sederhana dan senyawa-senyawa dari atom-atom majemuk. Thomson untuk pertama kalinya tunjuk bagaimana rumus empiris suatu senyawa dapat dihitung dari presentasi komposisi berdasarkan massa. Kontroversi teori atom kimia.
Kontroversi terhadap teori Dalton berkaitan dengan prinsip kesederhanaan. Jika hipotesis Dalton yang menyatakan bahwa atom senyawa air hanya terdiri dari satu atom hidrogen dan satu atom oksigen salah, maka berat atom oksigen tidak hanya merupakan berat oksigen yang ditemukan secara eksperimental jika digabungkan dengan satuan berat dari hidrogen. Pada tahun 1808, Gay-Lussac mensajikan rasio penggabungan atom. Setidaknya reaksi gas yaitu volume 2:1 dan Gay-Lussac juga menemukan bahwa dalam reaksi lain terdapat perbandingan bilangan bulat sederhana antara volume gas reaktan dan produk. Hasil ini menunjukkan bahwa gas dengan volume yang sama mungkin mengandung atom sederhana atau senyawa dalam jumlah yang sama. Namun ada masalah dalam menyelaraskan teori atom dengan hukum penggabungan volume, dan Dalton tidak pernah menerima validitas dari karya Gay-Lussac. Kontroversi teori atom kimia berlanjut, di mana Amadeo Avogadro dari Italia yang pada tahun 1811 mendemonstrasikan bagaimana teori atom Dalton dan hukum Gay-Lussac dapat diselaraskan dengan mengusulkan bahwa partikel unsur gas dapat terpecah menjadi dua ketika terlibat dalam reaksi kimia. Jika hal ini terjadi, maka gas-gas yang berbeda dengan volume yang sama dapat mengandung jumlah partikel yang sama, dan reaksi antar nitrogen dan oksigen dapat dijelaskan melalui 2,5 molekul oksigen yang bergabung dengan 2,5 molekul nitrogen untuk membentuk 2 molekul gas nitrogen. Berzelius menerbitkan 3 tabel berat atom pada tahun 1814, 1818, dan 1826. Ia menaruh kepercayaan pada teori atom dan tidak dapat sepenuhnya menerima prinsip dari Avogadro. Berzelius juga merevisi berat atomnya nilai-nilai sebelum menerbitkan tabel terakhirnya pada tahun 1826 dengan menggunakan penemuan dari hukum isomorfisme dan juga hukum Pierre-Louis dan Alexis Thales-Petit. Selain itu juga terdapat hipotesis Proth. Hipotesis Proth adalah upaya yang dilakukan di awal abad ke-19 untuk menjelaskan keberadaan beberapa unsur kimia melalui hipotesis tentang struktur internal dari atom pada tahun 1816. William Proth menerbitkan hipotesisnya bahwa semua materi pada akhirnya terdiri dari hidrogen. Proth mengutip sebagai bukti fakta bahwa berat jenis unsur-unsur gas tampaknya merupakan kelipatan bilangan bulat dari nilai nitrogen, dan berdasarkan prinsip volume yang sama jumlah atom yang sama. Berat atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda akan menjadi bilangan bulat angka-angka beberapa kali berat dari atom hidrogen. Meski banyak yang gagal membuktikan hipotesis Proth, keraguan terhadap atomisme pun tetap berlanjut. Selanjutnya, dari hipotesis Proth, kebingungan mengenai berat atom unsur dan rumus senyawa dapat dihilangkan jika hipotesis Avogadro diterima. Susunan periodik dari Mendeleev segera menyusul, dan konsep valensi serta rumus struktur memberikan penjelasan yang kuat dalam kimia organik. Pada awal abad ke-20, ketika pergerakan butiran serbuk dari mikroskopis yang tersuspensi dalam air atau yang dikenal juga sebagai gerakan Brown dijelaskan dalam istilah pemboman molekuler, membuat penerimaan terhadap atom. Pada saat itu atom-atom berbeda ditemukan mengandung partikel subatomik yang identik, dan transmutasi radioaktif utama telah dibuktikan. Oke, itulah tadi terkait tentang atom kimia dan sejarahnya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.